Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Ulum, nomor NIM saya 2041050020023. Saya dari Kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dijelaskan sendiri oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI. Langsung saja, pengertian dari OJK sendiri yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Jadi, OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga yang fungsinya atau tugasnya untuk penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan saja. Dan otoritas sendiri diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian, asas-asas otoritas jasa keuangan ada 7. Yang pertama yaitu asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Dan keenam, asas integritas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Kemudian, tugas OJK sendiri yaitu yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun di non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian, wewenang OJK sendiri ada 3, yaitu wewenang OJK yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat yaitu mengatur tentang jasa cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Kemudian wewenang OJK yang kedua yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. OJK yang ketiga yaitu dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 yaitu OJK berwenang memberikan dan mencabut usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.